Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali kita akan mengambil waktu sejenak untuk beribadah bersama-sama dalam acara kita Selah. Kita akan punya waktu untuk menyembah Tuhan dan kemudian kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan buat hari-hari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kalau kami boleh punya waktu untuk berhenti sejenak dari kegiatan kami dan mendengar kebenaran firman-Mu, dikuatkan sambil kami boleh menyembah, memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib
Saudara, sore hari ini kembali kita di bulan yang pertama tahun 2021, kita akan melihat bersama-sama satu peristiwa, satu ungkapan dari seorang yang sedang mengalami masa yang sangat sulit. Orang itu adalah Ayub. Dan Ayub yang mengalami pergumulan yang luar biasa, di mana dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Usahanya hancur, anak-anaknya mati, dan dia mengalami sakit penyakit, dan dia mengalami semua hal yang begitu menekan dia, hal yang buruk, tanpa dia mengetahui apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya. Di dalam pergumulannya itu, dia menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang hari ini akan menguatkan setiap kita yang juga mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayub pasal 23, saya akan mulai membaca di ayat yang ke-10. Ini ungkapan Ayub tentang Tuhan. Dia mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak melanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, Ayub yang mengalami keadaan buruk, dia menyimpulkan apa yang dia tahu. Tidak semua hal dia tahu tentang hidupnya, tapi yang dia tahu, ini yang dia katakan, bahwa yang pertama, Tuhan tahu jalan hidupnya. Tuhan tidak diam karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau Tuhan kelihatannya diam, Tuhan sesungguhnya tahu apa yang dialami oleh Ayub. Dan kemudian dia katakan, Tuhan menguji aku. Seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Sekalipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada waktu itu, tetapi dia tahu bahwa setiap perkara yang dia alami membawa dia akan menjadi semakin bernilai seperti emas di hadapan Tuhan. Banyak hal di dalam kehidupan kita tidak sepenuhnya tahu. Kita tidak sepenuhnya aware apa yang sedang terjadi, mengapa dan bagaimana. Tetapi mari kita fokus kepada apa yang kita tahu. Ayub tahu bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Saudara, kita perlu sadar bahwa kalau kita mengalami hal-hal yang kita alami hari ini, yang pertama, Tuhan itu tahu persis. Dia tahu detail akan apa yang terjadi. Dan yang kedua adalah apa yang kita alami, apa yang kita lewati, itu akan membawa kita menjadi seperti emas. Apanya yang seperti emas? Kita lebih suka terima emasnya daripada kehidupan kita akan timbul seperti emas. Tuhan jauh lebih concern tentang kehidupan kita daripada membawa emas di dalam hidup kita. Membuat saudara dan saya yang sudah mengalami ujian itu, maka kehidupan kita akan begitu berharga seperti emas. Dan kemudian Ayub mengatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Artinya, kalaupun aku tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, aku tetap mengikuti apa yang Tuhan ingin. Ayub tidak mengatakan, aku udah capek ikut Tuhan, sudah capek berjalan dengan jalan yang lurus, toh tidak ada sesuatu yang baik yang keluar dari apa yang aku lakukan. Dia katakan, aku menuruti jalannya dan tidak mau menyimpang. Bahkan dia katakan, perintah dari bibirnya, perintah dari Tuhan ditaruh di dalam sanubari, di dalam hatinya. Dia taruh itu, disimpan apa yang Tuhan firmankan. Dengan kata lain, aku menghargai apa yang Tuhan perintahkan
sekalipun keadaanku tidak baik. Mari kita lanjutkan. Di ayat yang ke-13 Ayub katakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Kembali pelajaran yang luar biasa yang Ayub berikan kepada kita. Yang pertama, karakter Tuhan. Dia katakan Tuhan itu tahu kok, tahu persis jalan hidupmu. Itu yang dia katakan. Dan kemudian dia katakan dia itu tidak pernah berubah. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang dipengaruhi oleh mood. Satu hari seperti kita kadang-kadang bangun pagi kita merasa mood kita tidak enak hari ini. Dan kemudian kita mulai mengatakan kata-kata yang mungkin lebih kasar kepada keluarga kita. Karena kita manusia. Allah tidak seperti itu. Allah tidak pernah berubah. Dan kemudian dia katakan tidak ada satupun yang dapat menghalangi dia. Artinya Ayub sadar Allah itu berkuasa. Tidak ada kuasa yang sanggup menghalangi apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Allah itu berdaulat, saudara. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia bukan hanya dia tahu akan keadaan saudara. Ada orang, ada teman saudara yang mungkin tahu persis keadaanmu, tetapi tidak berkuasa untuk menolong engkau. Tentang Allah yang kita sembah, dia tidak pernah berubah. Dia tahu akan keadaanmu, dan dia sanggup untuk melaksanakan apa yang dia mau lakukan. Dan yang terakhir yang Ayub tuliskan di sini adalah karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Saudara, Tuhan bukan Tuhan yang memulai sesuatu dan kemudian dia katakan biarlah apa yang terjadi terjadi. Sekarang ini biarkan apa yang terjadi di dunia terjadi. Sebagian orang yang mengatakan dia percaya kepada Tuhan, konsep tentang Tuhannya adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia dan isinya, kemudian Tuhan katakan oke, engkau jalankan, kalau engkau jalankan dengan buruk maka yang buruk terjadi, dan aku sudah tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dalam hidupmu karena engkau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Saudara, itu bukan Tuhan yang kita sembah. Dia tahu tentang segala perkara yang terjadi dalam hidup saudara. Dia berdaulat, dia tidak berubah, dan dia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya dalam hidup saudara. Tuhan kita sedang berproses dengan diri kita, dengan hidup kita, dengan gereja yang ada. Tuhan sedang melakukan perkara yang kita tidak bisa sepenuhnya mengerti, tapi dia bukan Tuhan yang tinggal diam. Apa yang dia mulai di dalam kehidupan saudara, dia akan menyelesaikannya dengan sempurna. Dan kita akan timbul seperti emas. Saudara, 2021 adalah tahun yang dimana Tuhan yang sedang memproses kita, sedang berjalan bersama-sama dengan kita, tahu setiap keadaanmu. Dia tidak meninggalkan saudara, dia tidak pernah berubah, dan dia akan melaksanakan apa yang dia pandang baik. Dia pasti akan selesaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita fokus kepada dia, percaya bahwa ada pemeliharaan, penjagaannya, hikmatnya yang begitu dahsyat, dan dia akan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, anak-anak yang dia kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang dahsyat. Engkau tahu jalan hidup kami dan engkau menguji kami sehingga kami akan muncul seperti emas. Kami tetap mengikuti engkau. Kami tetap berjalan di jalan yang engkau tetapkan buat kami. Karena kami tahu engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Apa yang engkau kehendaki engkau laksanakan, dan engkau akan menyelesaikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.